Dan dua saksi tadi, saksi di awal, yang pertama menerangkan bagaimana proses pendaftaran yang sudah dilaporkan ke DKPP dan kemudian DKPP menyatakan bahwa KPU melanggar prosedur ketika menetapkan pendaftaran diterimanya berkas Prabowo Gibran, di mana ketika menerima di dalam keterangan saksi tadi PKPU yang dijadikan dasar masih memberlakukan ketentuan 40 tahun minimal usianya. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bentuknya adalah vonis yang harus ditindaklanjuti dengan regeling atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran, kemudian ahli hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana SK itu adalah cacat. Cacat selamanya cacat. Tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah, karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang benderang, bahkan di dalam SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan MK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuasa hukum yang lain. Ada Mas Bambang Wijoyanto, ada Bang Refli, dan ada Bang Ahmad Yani secara bergantian. Silakan. Ya. Ya. Nanti Mas Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Silakan Mas Bambang. Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Ahli dan saksi, dua saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi ya. Fit Adrison.
Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya, yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu, sebenarnya remeh-temeh. Karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat itu. Dan ini bukan khas Indonesia, karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional. Dan khusus untuk Indonesia itu dimulai dilacaknya menurut Mas menurut Mas Fit ini itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga diperkuat dengan tadi Mas Heru sudah mengungkapkan, ahli pertama kami Mas Bambang Eka itu menjelaskan betul ada kelalaian yang disengaja. Begitu putusan MK 90 diterbitkan, tidak buru-buru diubah peraturan KPU. Tapi peraturan itu diubah setelah periode pendaftaran itu selesai, gitu ya. Dan itu semuanya artinya post factum. Pelanggaran sudah terjadi, baru ada dasar justifikasi. Dan itu sangat melanggar sekali. Yang ketiga, yang menurut saya menarik, ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua. Teman-teman mungkin masih ingat tadi itu dijelaskan oleh yang pertama Mas Bambang Eka itu ada pertanyaan di KPU Murung Raya ketika KPU provinsi diperintahkan oleh KPU nasional untuk mengubah persyaratan yang tadinya tidak memenuhi menjadi memenuhi syarat. Dan indikasi seperti ini terkonfirmasi di situ karena tidak dibantah oleh KPU. Dan itu artinya apa? Penyelenggaraan yang tadi ada azas dan prinsip itu terlanggar. Dan sebenarnya kami mempunyai 4 bukti ini yang merupakan hasil dari kajian teman-teman dan advokasi teman-teman civil society. Ada satu lagi yang kami jadikan bukti itu adalah percakapan dari kepala bagian di KPU yang memerintahkan KPU di NTT untuk melakukan perubahan-perubahan dan menunggu informasi dari salah satu ketua KPU. Begitu juga di Talaut. Di Talaut juga gitu. Ada sekretaris provinsi, KPU provinsi, itu melakukan koordinasi dengan sekretaris provinsi kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Itu terjadi. Jadi itu terkonfirmasi. Jadi yang ketiga sebenarnya yang tadi ingin dikatakan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan asas pemilu dilanggar itu terkonfirmasi. Nah yang keempat yang juga sangat menarik, kami menghadirkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Beliau mengatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2022. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan jika ingin melakukan penunjukan pejabat-pejabat, maka itu harus dilakukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan yang menarik juga sudah diberitahukan kepada Presiden, kalau proses penunjukan pejabat itu dilakukan tidak tersentralisasi, harusnya terdesentralisasi, tapi yang terjadi tersentralisasi. Dan akhirnya koordinasi antara Presiden dan Kepala Daerah itu terjadi. Dan ada kemudian yang disebut dengan budaya di ASN itu, pejabat-pejabat yang ditunjuknya itu akan ikut dan loyal pada. Dan itu sebabnya ada garis antara presiden, menteri, penjabat daerah sampai kepala desa, itu garisnya itu jadi satu. Garis komandonya terjadi. Nah dari situ kemudian bagian kelima saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara
karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas Fit. Masyarakat di daerah melalui kepala desa dan macam-macam dikoordinasi juga melalui penjabat-penjabat, itu juga terbukti. Dan yang terakhir yang belum didiskusikan, ternyata situng itu sebenarnya alat untuk melakukan kontrol terhadap rekap yang manual, tapi alat ini justru dihancurkan. Jadi sekarang pertanyaannya, rekap supaya tidak terkontrol karena hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan. Dan teman-teman tadi ada satu pertanyaan menarik, jawaban yang menarik. Apa yang bisa dijadikan dasar bahwa C1 yang diperiksa dan dijadikan dasar rekapitulasi manual itu masih C1 yang bisa dipertanggungjawabkan, masih C hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata metadatanya itu tidak bisa dilihat. Kalau saya foto teman-teman, saya akan bisa lihat metadatanya itu berasal dari HP saya pada jam sekian dan di lokasi mana. Nah, C hasil itu tidak bisa dilacak metadatanya. Jadi kan perhitungan-perhitungan yang tadinya yang disebut dengan rekapitulasi manual itu sekarang C hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Lebih-lebih ada dalam sistem HP yang diberikan kepada KPPS dan KPPS dan PPK yang memuat yang disebut dengan apps mobile apps itu ternyata udah diubah sehingga kemudian orang bisa masuk ke situ tidak hanya melalui satu device. Dan semuanya itu sebenarnya ingin menjelaskan kecurangan. Kecurangan itu begitu sempurna, paripurna. Kami berharap mudah-mudahan permohonan yang didukung oleh ahli yang saintifik ini bisa menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai kecurangan dan menghancurkan setiap perilaku curang yang ingin mendekonstruksi proses demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melengkapi saja ada dua hal tadi yang belum sempat terkonfirmasi. Apa yang dikemukakan oleh Mas Bambang dalam rangka tadi menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dalam produk undang-undang setelah undang-undang itu PP itu hierarkinya itu, tapi pemerintah menggunakan produknya Permendagri. Dan ini terkonfirmasi juga tadi apa yang disebut inline itu dari pusat sampai ke kepala desa, yaitu Presiden pernah mengumpulkan ya kan seluruh kepala desa yang ada, dan bahkan itu ada dialog tadi dikutip langsung oleh ahli kami. Pada waktu itu Presiden itu kan menanyakan kepada Mendagri ini terhadap ya kan PJ ini berapa lama untuk melakukan evaluasi. Pada waktu itu kita sama-sama mendengar kan Pak Mendagri menjawab ya itu bisa 1 bulan, 3 bulan atau 1 bulan. Pak Jokowi langsung menyatakan saya akan evaluasi per hari. Ya setiap hari bisa dievaluasi. Apa artinya? Setiap hari PJ ini kalau tidak memenuhi, kalau bahasanya Pak Jul tadi gerak, mimik dan sebagainya, dia bisa dievaluasi dan bisa diganti. Itulah yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan PJ di seluruh Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi juga apa yang dikemukakan tadi, mengkonfirmasi juga keterangan juga kita berbagai ahli, baik ahli tentang kepemiluan maupun ahli hukum administrasi negara, ini terkonfirmasi apa yang dikemukakan tadi cacat konstitusional, cacat prosedural itu terkonfirmasi oleh saksi yang kami hadirkan juga, yaitu saudara Patra, karena dia mengemukakan apa yang terjadi di sidang di KPP. Di dalam sidang di KPP itu terbukti secara sah dan meyakinkan itu, yaitu KPU pada waktu proses pendaftaran melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh aturan PKPU itu sendiri. Apa yang paling mendasar ketentuan itu tentang proses penerimaan saudara Gibran pemulihan pendaftarannya. Harusnya, nah ini dalam proses itu, harusnya tanggal 29 Oktober itu saudara Gibran itu proses pendaftarannya dicoret atas
kekeliruan langkah yang diambil oleh KPU dengan menerbitkan keputusan itulah sehingga DKPP memutuskan memberikan peringatan, ya kan, sanksi dianggap pelanggaran berat dan peringatan yang terakhir yang ketiga kali. Jadi itu yang kawan-kawan, apa yang kita bangun argumentasi kita dalam gugatan terkonfirmasi dengan tadi baik ahli maupun saksi-saksi yang sempat ada itu terkonfirmasi. Jadi gugatan yang kami ajukan yang selama ini dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang itu disampaikan baik dalam kerangka teori yang disampaikan ahli maupun dalam fakta yang ada di persidangan sebelumnya, itu sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya kira itu yang sama saya. Ya, terakhir menutup keterangan dari para kuasa hukum pemohon, tadi ada satu hal ya yang sangat mendasar mengenai pembuktian surat keputusan KPU di P17, di mana setelah dicermati ya pada bagian mengingat nih, pada bagian mengingat KPU tidak mencantumkan putusan 90, putusan MK 90, tapi hanya mencantumkan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan nomor 2 adalah mengingat PKPU 19/2023. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa ada cacat yuridis dalam penetapan pasangan calon, dan ini tadi terbukti ketika kami menanyakan kepada ahli hukum administrasi. Inilah yang menjadi sebab batalnya pencalonan. Oleh karena itu kami optimis bahwa ini adalah pelanggaran yang terukur yang hari ini terbukti. Begitu kesimpulannya. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan untuk 2 atau 3 penanya, silakan. Kalau nggak ada, cukup ya. Nanti kita lanjut setelah sidang pemeriksaan saksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.